Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Beberapa hari kemudian setelah kejadian malam itu, hubungan yang terjadi di antara Boy dan Tita semakin menjauh. Mereka hampir tidak pernah bertegur sapa karena Boy selalu menghindari Tita baik di dalam apartemen dan juga di kantor. Seperti saat ini ketika mereka berada di dalam ruang kerja Boy Arbeto, Tita hanya duduk diam sambil mengerjakan beberapa pertanyaan yang ada di dalam berkas yang diberikan oleh suaminya. Entah mengapa beberapa hari ini pria itu selalu memberikan berkas yang berisi beberapa pertanyaan yang berhubungan tentang pelajaran sekolah. Jangan tanyakan Tita sanggup mengerjakannya atau tidak, karena yang pasti jawabnya adalah tidak. Ayah Unta, kau ada di mana? Tita menatap layar ponselnya yang menampilkan foto Ayah Unta dan dirinya saat mereka berlibur ke Bali. Tita begitu merindukan ayahnya yang sudah beberapa hari ini pergi ke luar negeri tanpa berpamitan dan mengajak dirinya. Sementara itu, Boy yang duduk di kursi kerjanya menatap Tita yang terlihat melamun dengan raut wajah yang bersedih. Ingin sekali ia bertanya pada gadis itu apa yang membuatnya bersedih, tapi egonya mengatakan untuk tetap diam. "Bi, Tita boleh bertanya sesuatu?" tanya Tita dengan raut wajah yang gugup. Boy menganggukkan kepalanya tanpa melihat ke arah Tita. "Apa di apartemen kita ada hantunya?" "Hantu?" Boy menaruh berkas yang dipegangnya, lalu menatap Tita dengan kening yang berkerut. Tangannya mengambil cangkir yang ada di atas meja karena tenggorokan terasa sangat haus. "Iya, hantu. Karena setiap malam Tita bermimpi disentuh oleh seseorang dan leher Tita terasa digigit, dan pagi harinya selalu ada bekas merah-merah seperti ini." Tita memperlihatkan lehernya. Boy tersedak saat melihat jenjang leher putih milik Tita yang terdapat banyak bekas merah di sekitarnya. "Bi, kau kenapa?" Tita hendak melangkahkan kakinya mendekati pria itu. "Berhenti, jangan mendekat." Tita pun menghentikan langkahnya dengan raut wajah yang sedih, karena lagi-lagi pria itu tidak mau didekati olehnya. "Cepat kau kerjakan tugas yang aku berikan, dan jangan pernah lagi berpikiran tentang hantu," ucap Boy dengan wajah yang kesal. Tita menghentakkan kakinya di atas lantai dengan wajah yang sangat kesal. Ingin sekali ia memukul Boy Arbeto, namun niat itu diurungkannya saat melihat Liam masuk ke dalam ruangan. "Tuan, Nona, ada Tuan Besar Bayu di luar," ucap Liam. "Ayah Unta? Benarkah Ayah Unta ada di sini?" tanya Tita dengan senyum di wajahnya. "Iya, Nona," jawab Liam. "Persilakan masuk," ujar Boy dengan raut wajah yang datar. Karena sejujurnya ia tidak suka dengan ayah mertuanya yang begitu materialisme. "Baik, Tuan." Liam segera keluar dari ruangan. "Ayah Unta!" Tita berteriak bahagia saat melihat ayahnya datang. Baru saja ia hendak melangkah kakinya untuk memeluk Ayah Unta, namun langkahnya langsung terhenti saat Tita melihat sosok wanita yang berdiri di samping ayahnya. Melihat putrinya yang diam saja dengan tatapan mata mengarah pada sosok di sampingnya, Bayu berdehem lalu berjalan memeluk Tita sambil mengusap pelan rambut putri bungsunya. Bayu tahu Tita pasti terkejut saat ia datang bersama dengan seorang wanita. Dan Bayu yakin putrinya pasti sudah salah paham dengan berpikiran yang tidak-tidak pada wanita yang dibawanya. "Ayah Unta rindu sekali," bisik Bayu. Hening, tidak ada jawaban sama sekali dari putrinya, membuat Bayu mengurai pelukannya lalu menatap ke arah belakang di mana wanita itu masih berdiri diam dengan senyum di wajahnya. "Kemari sayang." Bayu mengulurkan tangannya pada wanita cantik tersebut. Wanita cantik itu tersenyum lalu berjalan mendekat, menerima uluran tangan dari pria yang ada di hadapannya. "Tita, kenalkan, dia..." Tita tidak mau berkenalan dengannya.
Tita sangat marah saat ayah unta memanggil wanita cantik itu dengan sebutan sayang, yang semakin memperjelas dugaannya kalau ada hubungan khusus yang terjalin di antara ayah unta dan wanita cantik tersebut. Tita tidak ingin ayah unta memiliki hubungan dengan wanita manapun di dunia ini, karena sejak dulu Tita berharap jika ayah unta tidak lagi menikah, apalagi menikah dengan wanita muda yang ada di hadapannya, wanita yang Tita perkirakan usianya hanya berbeda beberapa tahun darinya. Tita, dia itu, aku tidak mau dengar, aku mau pulang. Tita hendak keluar dari ruangan, namun tangannya ditahan oleh seseorang. Hai adikku, apa kau tidak ingin berkenalan dengan kakakmu? Eve tersenyum menatap wajah adiknya yang terlihat marah. Kakak? Pekik Tita dengan wajah yang terkejut, menatap wanita itu lalu menatap ayah unta untuk mencari jawaban dari pertanyaannya. Iya sayang, dia kakakmu, Eve. Bayu menggenggam tangan Tita, lalu menyatukan tangan tersebut dengan tangan Eve, putri tertuanya. Tita yang masih terkejut hanya terdiam sambil menatap wanita yang bernama Eve dengan sangat intens. Dan baru ia sadari wajah wanita itu mirip sekali dengan wajah Mam Daniela yang ada di dalam foto, yang artinya mirip juga dengan wajah dirinya. Hanya saja wanita itu terlihat lebih dewasa karena perbedaan usia mereka. Aku sangat merindukanmu, Tita. Eve memeluk adik yang baru pertama kali ditemuinya. Tita membalas pelukan kakaknya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa bahagia karena pada akhirnya ia bertemu dengan kakak kandung yang selama ini tidak pernah dilihatnya. Namun ada rasa sesak saat menyadari kakaknya hanya datang sendiri tanpa Mam Daniela. Padahal Tita sangat ingin bertemu dengan wanita yang melahirkannya, ingin melihat wajahnya saat ini seperti apa. Karena yang Tita tahu hanyalah wajah Mam Daniela ketika dulu masih bersama ayah unta. Dan tanpa sadar air mata mengalir dari kedua sudut matanya saat sebuah fakta terlihat jelas di matanya bahwa Mam Daniela tidak pernah merindukannya karena wanita yang melahirkannya itu tidak ikut datang ke Indonesia. Tita kadang berpikir Mam Daniela tidak pernah menyayanginya karena dari kecil sampai ia menikah, mamnya tidak pernah sekalipun datang untuk menemuinya. Hei, kenapa kau menangis? Eve mengusap air mata di pipi adiknya. Tita menggelengkan kepalanya, lalu berganti memeluk ayah unta, menenggelamkan kepalanya di dada bidang tersebut sambil mengusap air mata dan ingusnya di pakaian yang dikenakan ayah unta. Tita, kau itu jorok sekali. Bayu yang sadar perbuatan putri bungsunya mengurai pelukan tersebut lalu membersihkan kemejanya. Tita tertawa sambil mengusap sisa air mata yang ada di pelupuk matanya. Sedangkan Eve yang melihat perbuatan adiknya juga ikut tertawa. Apa kalian sudah selesai? Boy yang berdiri di depan mejanya mulai merasa jengah melihat adegan sebuah keluarga di depan matanya. Ia merasa kesal karena ruang kerjanya dijadikan sebagai tempat ajang berkumpul keluarga tanpa ada yang memperdulikan kehadiran dirinya selaku pemilik ruangan. Oh ya ampun, ayah sampai lupa pada menantu kesayanganku. Bayu mendekat ke arah Boy, memeluk menantu yang sangat ia benci sekaligus ia sayangi hanya karena pria itu adalah putra sahabat baiknya yang sangat kaya raya. Bi, maafkan ayah yang datang kemari dengan tiba-tiba. Karena kami sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Tita. Terang Bayu sambil membawa menantunya untuk mendekat ke arah kedua putrinya. Oh ya, kenalkan, ini putri tertuaku, sekaligus kakak Tita. Bayu menatap Eve memberikan kode untuk memperkenalkan diri. Eve yang mengerti langsung mengulurkan tangannya dengan wajah yang tersenyum. Eve, Bi. Boy menatap wanita yang ada di hadapannya. Wanita dengan wajah campuran Asia Eropa itu terlihat sangat cantik dengan rambut pirang yang panjang, tubuh yang proporsional yang terlihat seksi meski wanita itu memakai pakaian yang sopan. Jika dilihat lebih intens lagi, wanita yang berstatus sebagai kakak iparnya itu sangat mirip dengan Tita.
Bisa dikatakan Eve adalah versi Tita dewasa. Bi, ayah minta izin membawa Tita pulang ke rumah dan menginap untuk beberapa hari karena tidak aku izinkan, ucap Boy dengan cepat dan tegas. Tapi Tita mau pulang bersama ayah unta dan Kak Eve. Tita ingin sekali menginap di rumah ayah unta, ingin bercengkrama dengan kakaknya, bertukar cerita, dan bertanya banyak hal, terutama bertanya tentang Mom Daniela. Selain itu, Tita juga ingin mencari suasana baru dengan tinggal di rumahnya sendiri, karena beberapa hari ini Tita merasakan kesepian semenjak Boy berubah menjadi dingin dan tidak berbicara sama sekali padanya jika bukan sesuatu yang penting. Dan jangan lupakan, hantu yang selalu membuat luka di leher Tita, membuatnya semakin tidak betah untuk tinggal di apartemen. Aku bilang tidak. Boy menatap tajam pada Tita. Tapi aku mau pulang. Tita balas menatap tajam suaminya, membuat keduanya saling menatap dengan tajam, hingga membuat Bayu dan Eve kebingungan. Hei, kalian berdua jangan bertengkar. Bayu mengusap punggung Tita untuk menenangkan emosi putrinya. Membuat sorot mata tajam milik Boy Arbeto kini beralih menatap ke ayah mertuanya. Tatapan tajam itu sama persis saat Boy melihat Tita dipeluk oleh ayah mertuanya tadi. Ia tidak suka jika miliknya disentuh oleh orang lain, termasuk ayah mertuanya sendiri. Tapi ayah, dia itu menyebalkan. Masa Tita menginap saja tidak boleh? Gerutu Tita masih menatap tajam pada suaminya. Sudah, tidak apa-apa. Mungkin lain kali kau bisa menginap di rumah. Bayu masih menenangkan emosi putrinya. Tidak mau. Tita menatap ke arah ayah unta dan kakaknya sambil berpikir. Kalau Tita tidak boleh menginap, kalian saja yang menginap di apartemen kami. Ujar Tita. Tidak boleh. Boy kembali berkata dengan sangat tegas. Kau itu egois sekali. Aku menginap di rumah ayah unta tidak boleh. Ayah unta dan Kak Eve menginap di apartemen tidak boleh. Tita mengerucutkan bibirnya. Boy hanya diam saja, tidak menyahut perkataan Tita. Bagaimana kalau suamimu ikut menginap di rumah ayah? Eve yang sejak tadi diam memberanikan diri untuk bersuara. Ya, kau benar sayang. Bagaimana menantuku? Apa kau mau menginap di rumah kami? Tanya Bayu. Boy masih diam tanpa ekspresi apapun di wajahnya, membuat semua orang yang ada di dalam ruangan ikut terdiam menunggu jawaban dari seorang Boy Arbeto.